Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Yusika Wilda dengan NPM 2311040104886 dari Manajemen Reguler 2H. Di sini saya akan mempresentasikan studi Islam 2 Syariah dari materi pertama sampai ke-7 dengan Bapak dosen Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Materi pertama yaitu Syariah dan Keadilan Sosial. Keadilan sosial. Salah satu krisis keteladanan yang hilang pada hari ini adalah masalah krisis keadilan. Krisis keadilan ketika itu terjadi di satu bangsa, maka hilanglah kesejahteraan. Hilanglah makna di dalam kehidupan dan tentunya terjadi kesenjangan. Banyak kegaduhan sosial itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hilanglah keadilan menyebabkan hukum tidak tegak, runcing ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Perang Badar. Rasulullah menunjukkan sikap adil yang luar biasa kepada tawanan yang perang setelah pertempuran Badar. Meskipun perang tersebut melibatkan pihak yang memusuhi Islam, beliau tidak membiarkan emosi atau perbedaan pribadi menghalangi keadilan. Ketika Rasulullah mendengar jeritan kesakitan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang merupakan salah satu tawanan, beliau merasa prihatin. Dalam responnya yang penuh keadilan, beliau memerintahkan agar ikatan tawanan dilepas, tidak hanya untuk pamannya tetapi untuk semua tawanan. Tindakan ini hanya menunjukkan kelembutan dan keadilan Rasulullah, tetapi juga menunjukkan bahwa keadilan Islam tidak terbatas pada kelompok atau suku tertentu, melainkan untuk semua manusia. Sikap beliau yang adil dan baik hati seringkali mempengaruhi tawanan untuk akhirnya memeluk Islam, menunjukkan kekuatan dan ketulusan dari prinsip-prinsip yang beliau ajarkan. Materi kedua, fikih manasik haji. Pengertian fikih manasik haji adalah cabang dari ilmu fikih yang mempelajari tata cara pelaksanaan ibadah haji secara rinci berdasarkan tuntutan syariat Islam. Secara lebih spesifik, fikih manasik haji membahas tentang semua tahapan syarat, rukun, wajib, sunnah, doa-doa yang disunahkan, serta hal-hal yang bisa membatalkan atau merusak sahnya haji. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap muslim yang menjalankan ibadah haji memahami dan melaksanakan ibadah ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Syarat, rukun, wajib, dan sunnah haji. Syarat-syarat wajib haji yaitu Islam, balik, berakal, mampu secara fisik dan finansial untuk melakukan perjalanan haji. Rukun-rukun haji yaitu amalan-amalan yang harus dilakukan saat melakukan haji seperti tawaf, sya'i, dan wukuf di Arafah. Wajib haji, amalan-amalan yang harus dilaksanakan haji seperti tahallul, mencukur atau memotong rambut, dan melempar jumroh. Sunnah-sunnah haji, amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan saat melaksanakan haji seperti doa di makam Ibrahim dan minum air Zam-Zam. Materi ketiga, fikih jenazah. Pengertian fikih jenazah adalah bagian dari ilmu fikih dalam Islam yang membahas tentang cara dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah, mulai dari proses mandi jenazah, kafani, sholat jenazah, hingga proses pemakaman. Fikih jenazah memberikan panduan yang terperinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya menangani jenazah secara syariat atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Di sini ada tata cara jenazah, itu yang pertama ada memandikan, prosedur mandi jenazah yang harus dilakukan sebelum pemakaman termasuk syarat-syarat dan tata cara pelaksanaannya. Yang kedua yaitu ada kafan, tata cara mengkafani jenazah dengan kain khusus yang sesuai dengan ketuntutan syariat Islam. Yang ketiga yaitu sholat jenazah, tata cara sholat khusus yang dilakukan untuk jenazah termasuk syarat-syarat syahnya dan tata cara pelaksanaannya. Yang keempat ada proses pemakaman, tata cara dan tuntutan agama dalam menguburkan jenazah, termasuk tempat yang diharuskan, doa-doa yang dianjurkan, dan hal-hal yang harus dihindari. Materi keempat, fikih kurban. Ibadah kurban, pada dasarnya ibadah kurban hukumnya sunnah muqabbadah, sunnah yang sangat dianjurkan setiap tahun bagi setiap muslim, balik, berakal, dan mampu. Pengertian orang mampu di sini yaitu orang yang memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan diri dan orang yang ditanggungnya pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Kesunahan berkurban itu sunnah aniyah bagi orang yang tidak mempunyai keluarga dan sunnah kifayah bagi orang yang berkeluarga. Jenis
hewan kurban. Menurut syariat Islam, hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, kerbau, sapi, domba, atau kambing. Jenis hewan yang tidak diperbolehkan seperti hewan yang tidak bertanduk atau yang tanduknya patah tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang materi kelima, fikih akikah. Fikih akikah merujuk pada kajian atau pemahaman terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan akikah. Akikah adalah sebuah ibadah sunnah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak, biasanya kambing atau domba, sebagai ungkapan syukur atas kelahiran seorang anak. Selain itu, akikah juga memiliki tujuan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Hukum akikah. Hukum akikah dalam Islam adalah sunnah muqabbadah, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Meskipun tidak wajib, pelaksanaannya sangat dianjurkan dan memberikan banyak kebaikan. Akikah dilakukan untuk setiap anak yang lahir sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT atas karunia kelahirannya. Praktik ini juga mencakup memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Ketentuan akikah sesuai hewan yang disembelih. Untuk anak laki-laki dianjurkan menyembelih 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan cukup menyembelih 1 ekor kambing. Materi ke-6, fikih keluarga. Dalam psikologi keluarga dijelaskan bahwa keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Keluarga juga menjadi sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Istilah keluarga sakinah merupakan 2 kata yang saling melengkapi kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menerangkan kata keluarga. Keluarga sakinah digunakan dengan pertalian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin. Pencapaian cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinah mempunyai upaya-upaya yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Demi tercapainya cita-cita tersebut, setiap anggota keluarga harus melakukan upaya yang mendorong ke arah tercapainya keluarga sakinah. Materi ke-7, ruh dan nafs. Ruh adalah sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ruh secara eksklusif berada di bawah kendali Allah Ta'ala dan dia tidak memberi manusia kekuasaan atasnya sebagaimana dia berfirman, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Surat Al-Isra ayat 85. Pengertian nafs. Nafs berasal dari bahasa Arab, merupakan salah satu kata yang memiliki banyak makna dan dipahami sesuai dengan penggunaannya. Kata nafs terdapat dalam Al-Quran dengan makna yang berbeda. Terkadang ditunjukkan pada hakikat jiwa, yaitu terdiri dari tubuh dan ruh. Nafs digolongkan menjadi 3, yaitu al-nafs al-maimanah, yang kedua al-nafs al-lawamah, yang ketiga al-nafs al-amarah. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.